temennya. Biooptik. Biooptik adalah merupakan salah satu kajian analisis pelajaran cahaya atau foton ketika melewati sebuah medium. Fenomena dasar yang terjadi dalam kajian optika adalah fenomena pemantulan, pembiasan, transmisi, difraksi, interferensi, dan koherensi, serta polarisasi. Khususnya biooptika yang dikenal dengan istilah fotonika merupakan salah satu bidang kajian yang sangat unik sebab diperlukan kerjasama terintegrasi antara bidang teoretik yang fundamental fisika dan matematika. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Cahaya adalah suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang dicirikan oleh amplitudo, panjang gelombang atau frekuensi, fase polarisasi, kecepatan perambatan, dan arah perambatannya. Subtopik selanjutnya, menjelaskan pemrosesan informasi pada penglihatan manusia. Informasi bisa didapatkan dari indera pendengaran, indera penglihatan. Informasi adalah kumpulan data terhadap sesuatu hal yang dimana telah diproses dalam otak manusia dan menjadikan sesuatu hal atau data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Pemrosesan informasi pada memori jangka pendek bisa bertahan sedikit lama apabila dilakukan dengan metode pengulangan informasi yang telah disampaikan oleh seseorang. Informasi visual yang diterima oleh mata diproses di area-area berbeda pada otak. Sub selanjutnya, konsep mata majemuk pacet pada serangga. Tidak seperti pada mata manusia yang disusun oleh sebuah lensa, mata serangga tersusun puluhan hingga ratusan lensa. Oleh karenanya, mata serangga dikenal dengan istilah mata majemuk. Mata majemuk teratas dua kelompok masing tersusun dari sistem lensa dan sejumlah kecil sensori. Serangga hidup dalam tanah, darat, udara maupun di air tawar, tetapi mereka jarang hidup di air laut. Serangga sering juga disebut hexapoda yang berarti mempunyai 6 kaki atau 3 pasang. Sebagian besar spesies serangga memiliki manfaat bagi manusia. Serangga termasuk filum arthropoda menurut penafsiran para ahli, yang berarti hewan yang kakinya bersendi-sendi atau berulas-ulas di antara dua sendi disebut dengan segmen. Mata pada serangga terdiri dari mata jemuk, ampon, es, dan mata tunggal. Mata tunggal pada larva halometabola terletak di lateral kepala disebut stemata. Jumlahnya ada 2, 6, atau 8 mata tunggal abda pada belalang terletak di frons. Sub selanjutnya, kelainan refraksi pada mata. Kelainan refraksi mata adalah suatu keadaan di mana bayangan tidak dibentuk tepat di retina, melainkan di bagian atau belakang bintik kuning dan tidak terletak pada satu titik yang tajam. Kelainan refraksi terjadi karena ketidakmampuan komponen anatomi dan fisiologis mata untuk memfokuskan cahaya ke retina. Kelainan refraksi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara panjang aksial mata dan kekuatan optiknya, sehingga gambar retina menjadi kabur. Kelainan refleksi ini seperti contohnya kelainan hipermetropia atau rabun dekat merupakan keadaan gangguan kekuatan pembiasan mata saat sinar sejajar jauh tidak cukup dibiaskan sehingga titik fokusnya terletak di belakang retina. Miopia terjadi ketika cahaya terfokus di depan retina yang menyebabkan di depan retina penglihatan jarak jauh terlihat kabur.
presbiopia, suatu keadaan di mana kemampuan untuk melihat dekat perlahan-lahan berkurang. Astigmatisme, penggangguan penglihatan yang diakibatkan kelainan pada kelengkungan lensa. Subtopik selanjutnya, konsep warna pada bulu merah. Warna-warna bulu seekor burung kolibri tidak disebabkan oleh pigmen. Merak biru atau merak Indian dalam nama ilmiahnya Phapus cristatus adalah salah satu burung dari 3 spesies burung merak. Merak biru mempunyai bulu berwarna biru gelap. Burung panjangnya dapat mencapai 230 cm. Penyebab utama yang memunculkan warna pada bulu merak meneliti barbula, rambut-rambut yang jauh lebih kecil yang terdapat pada barb, yakni serat bulu yang tumbuh pada tulang bulu. Melihat dengan mikroskop, mereka menemukan desain tatanan lempeng-lempeng kecil berwarna hitam putih sebagaimana gambar di sebelah kanan. Melalui pengkajian optis dan penghitungan, para ilmuwan meneliti ruang yang terdapat di antara batang-batang tipis atau kristal-kristal ini. Maka, corak dan pola pada bulu merah mengungkapkan keberadaan penciptaan yang membuatnya. Tidak ada keraguan bahwa Allah lah yang merakit dan menyusun bentuk-bentuk mirip kristal tersebut pada bulu merah. Sub selanjutnya, konsep mimikri pada bunglon. Mimikri didefinisikan sebagai pemiripan atau peniruan secara fisik atau perilaku oleh satu spesies terhadap spesies yang lain. Mimikri, proses adaptasi di mana warna kulit hewan akan berubah sesuai dengan tempat yang ia singgahi untuk melindungi diri dari predator dan mencari mangsanya. Fungsi mimikri pada bunglon adalah untuk membaur dengan lingkungan mereka. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dan menghindari predator ketika berada dalam kondisi terancam. Perubahan warna yang sangat terkenal, bunglon merubah warna kulitnya dengan mekanisme yang sama. Perubahan dimulai ketika mata mengamati lingkungan sekitar. Respon dari mata kemudian disampaikan ke otak dan otak menggerakkan otot-otot kromatofor sehingga merubah warna kulit tubuh menyerupai sekitarnya. Hewan kecil ini terkenal karena kemampuannya mengubah warna kulit untuk meniru lingkungan sekitarnya. Part selanjutnya. 6. Part 6. Biooptik. Sub 1. Menjelaskan struktur dan fungsi organ mata manusia. Mata manusia tersusun atas anatomi dan sistem saraf yang kompleks. Secara garis besar, anatomi mata terdiri dari kornea, pupil, lensa, dan retina. Berdasarkan struktur anatominya, mata dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu dari kornea dan sklera di lapisan terluar, uvea di tengah, dan retina di lapisan yang terdalam. Sklera memiliki fungsi protektif untuk mempertahankan struktur mata. Kornea, jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. 3. Sklera, bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa, guna menggerakkan mata yang menempel pada mata. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Koroid dan konjungtiva adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya.
Badan vitreous berbeda dengan cairan aqueous humor yang ada di depan lensa mata. Retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan sel di retina, bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Kelopak mata, fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata mampu membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea Anda dari paparan benda-benda asing. Subtopik selanjutnya, menjelaskan proses melihat pada mata majemuk. Mata majemuk merupakan mata yang memiliki ribuan reseptor warna individual. Mata majemuk ditemukan di selang arthropoda atau kerabat serangga. Serangga memiliki mata majemuk, tidak hanya capung, lalat dan lebah juga memiliki mata majemuk. Mata majemuk dapat digolongkan menjadi dua grup, mata oposisi yang membentuk beberapa gambar terbalik dan mata superposisi yang membentuk bayangan tegak tunggal. Proses penglihatan pada serangga secara singkat. Cahaya masuk ke mata faset, rhabdom memfokuskan cahaya yang masuk, cahaya kemudian dipantulkan masuk dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Subtopik selanjutnya, menjelaskan proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Alat optik adalah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Dalam ilmu fisika, cara kerja alat optik adalah dengan memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Kacamata adalah alat bantu penglihatan untuk mereka yang mengalami kerusakan pada mata. Untuk penderita miopi atau rabun jauh dibutuhkan kacamata negatif dengan lensa cekung agar dapat melihat normal. Sementara untuk penderita hipermetropia atau rabun dekat dibutuhkan kacamata positif dengan lensa cembung. Dan bagi penderita presbiopia atau mata tua dapat ditolong dengan menggunakan kacamata positif dan negatif. Berbagai pilihan alat bantu penglihatan di bawah ini terbukti dapat mempertajam penglihatan. Alat bantu optik, kaca pembesar. Alat bantu non-optik, alat bantu yang dapat mengeluarkan suara. Perangkat elektronik, alat pembesar video yang memiliki kamera yang akan berhubungan dengan layar. Semakin majunya perkembangan di bidang teknologi, maka sebagian banyak pula membawa manfaat yang baik untuk kesehatan. Subtopik selanjutnya, menjelaskan peran cahaya pada proses melihat. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya akan dipantulkan oleh benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses melihat pada mata manusia yaitu saat cahaya ditangkap oleh kornea, maka akan diteruskan ke aqueous humor, lalu cahaya diteruskan ke pupil lensa, vitreous humor, dan sampai pada retina. Di retina terdapat saraf optik yang merupakan reseptor cahaya pada mata. Mata dalam melihat diperlukan cahaya dengan proses bahwa cahaya dipantulkan oleh benda yang sedang dilihat ke mata. Oleh lensa mata, bayangan benda difokuskan ke retina dan oleh retina diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian disalurkan ke otak manusia, baru sadar bahwa seseorang melihat benda. Subtopik selanjutnya, menjelaskan pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Fotoreseptor adalah alat indera yang menerima rangsang berupa cahaya. Fotoreseptor pada hewan dan manusia adalah mata. Pada manusia, cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor.
Fotoreseptor adalah komponen vital pada organisme, baik hewan maupun tumbuhan memiliki fungsi yang luas. Fungsi fotoreseptor menyerap energi cahaya berupa foton yang dipergunakan pada proses penglihatan hewan, fotosintesis untuk tumbuhan. Fotoreseptor terdapat pada retina. Retina ikan umumnya terdiri dari tiga lapisan, yaitu indera penglihat, sel kerucut, dan sel batang. Fotoreseptor pada tumbuhan, cahaya adalah faktor paling penting yang mempengaruhi tanaman. Panjang gelombang cahaya berkisar dari UVA sampai cahaya merah jauh yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor untuk mengenali lingkungan cahaya. Subtopik selanjutnya.